Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mailita dengan NIM 2288180014, kelas 5A, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Susan Ageng Tirtayasa, dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Kabinet Sukiman. Latar belakang Sukiman Wirosanjojo. Nah, Sukiman Wirosanjojo ini merupakan tokoh politik dan juga pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau dikenal sebagai tokoh masyumi. Beliau menjadi Perdana Menteri pada 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Awal pemerintahan Kabinet Sukiman ini bermula dari jatuhnya pemerintahan Kabinet Natsir, di mana Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari PNI dan juga Sukiman Wirosanjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk suatu kabinet koalisi PNI dan Masyumi. Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Sukiman yang dibentuk pada 27 April 1951. Program kerja dari Kabinet Sukiman ini merupakan lanjutan dari program kerja Kabinet Natsir. Adapun program-programnya yang pertama di bidang keamanan, yaitu menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan juga ketentraman. Kemudian di bidang sosial dan ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan juga memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha. Kemudian mempercepat persiapan pemilu di bidang politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, dan di bidang hukum yaitu menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penempatan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Untuk memakmurkan masyarakatnya, Kabinet Sukiman ini melaksanakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang sekiranya berpengaruh terhadap negara Indonesia serta rakyat. Misalnya dengan menasionalisasikan bank sirkulasi, seperti Rijapasa Bank sebagai bank sirkulasi. Yang menjadi penyebab dari runtuhnya Kabinet Sukiman ini yaitu adanya pertentangan dari PNI dan juga Masyumi atas tindakan dari Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet ini. Nah, kemudian Kabinet Sukiman jatuh pada 23 Februari 1952 karena adanya mosi tidak percaya dari DPR mengenai program bantuan militer Amerika Serikat. Nah, selain itu juga runtuhnya dari Kabinet Sukiman ini karena adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan juga kegemaran akan barang-barang mewah serta masalah Irian Barat yang belum juga teratasi.